Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali Anda masih di dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kalau kita berbicara tentang hutan, kayaknya kita harus peduli ataupun care gitu ya pemirsa. Karena banyak tentunya di media sosial, kemudian juga di berita-berita yang bertebaran tentunya di sekeliling kita bahwa sekarang ini banyak banget kalau mamanya ada penyalahgunaan hutan, kemudian juga penebangan hutan secara sembarangan dan juga lain sebagainya. Dan yang paling penting pemirsa, ini juga banyak ya yang belum mengetahui sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu kan ya sama perhutani, kemudian job desk-nya seperti apa, kemudian juga kegiatan fungsinya itu seperti apa. Nah, untuk episode kali ini nanti kita bakal sharing ataupun kita belajar bersama gitu ya, sharing knowledge bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Langsung saja kita sapa pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama ada Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan dan juga Pengembangan Bisnis ya dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Pekalongan Timur. Ada Bapak Taufik Nur Hidayat. Assalamualaikum Pak Taufik, apa kabar hari ini? Sehat. Sehat ya. Kalau lihat Pak Taufik itu kalem, lemah lembut karena beliau ini asli Yogyakarta pemirsa. Jangan-jangan ini beliau ini darahnya violet. Violet nggak tuh, biasanya darahnya biru ya Pak Taufik ya. Ini out of the box gitu, campuran katanya. Jadi violet. Yang penting sehat ya Pak Taufik ya. Sehat. Sehat, semoga betah ya di Kota Pekalongan ya. Karena baru setahun nih pemirsa Pak Taufik di Pekalongan. Kemudian selain dari Pak Taufik, buat pemirsa di rumah kita juga sudah kedatangan. Kalau ini kepala subbagian ya, ini bisa dikatakan asisten gitu kan. Pak Taufik, kalau Pak Taufik ke kanan, beliau ke kanan. Pak Taufik ke atas. Pak Taufik ke sumur, jangan ikut ke sumur ya. Nanti dolim gitu kan. Ini ada kepala subbagian seksi perencanaan sumber daya hutan. Ada Bapak Rio Alvanur Firdausi. Halo, Assalamualaikum Pak Rio, apa kabar? Salam. Luar biasa ya. Ternyata Pak Rio ini juga bukan putra asal Kota Pekalongan pemirsa, dari Cirebon juga. Loh, ini berarti kesempatan untuk menduduki perhutani di Pekalongan Timur masih ada kesempatan ya untuk putra-putra khas dari Kota Pekalongan ya. Jadi kan nanti Bapak biasanya kalau mamanya bisa dipindah gitu ya di domisili masing-masing. Tapi kayaknya Pak Rio nggak rela ya. Karena udah 7 tahun di sini. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita skip terlebih dahulu untuk perkenalannya ya, karena kita cukup untuk perkenalannya. Namun kita akan membahas tentang jaga hutan dan juga jaga kehidupan ya. Ini sangat harus kita ibaratnya benar-benar jaga gitu ya, agar tentunya kelestarian hutan yang ada sekarang ini lebih bagus. Oke, sekarang saya ke Pak Taufik terlebih dahulu ya Pak Taufik. Pak Taufik, kita kalau mamanya berbicara tentang jaga hutan, jaga kehidupan ya. Untuk topik edisi hari ini, agar pemirsa di rumah lebih mengenal tentunya tentang Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan ataupun KPH Pekalongan Timur ini, bisa dijelaskan nggak sih Pak Taufik terlebih dahulu sebelum kita membahas detail ya tentang jaga hutan, jaga kehidupan ini, tugas dan juga fungsinya apa sih Pak Taufik? Monggo. Terima kasih Mas Aziz. Iya. Salam kenal Mas. Salam pertama kali kenal. ketemu ya. Betul. Waduh. Saya langsung jadi batu nih. Jadi kalau boleh menyampaikan bahwa kita tarik mundur dulu. Kita harus mengenal terlebih dahulu badan usaha milik negara. Itu sendiri Perum Perhutani yang merupakan badan usaha bidang kehutanan yang diberi mandat oleh negara atau pemerintah mengelola hutan wilayah Jawa dan juga Madura. Nah, itu provinsi di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, serta Jawa Banten terakhir. Nah, berarti ada 2 pengelolaan itu di DIY dan DKI Jakarta. Oke. Kembali ke KPH Pekalongan Timur itu sendiri. Jadi KPH Pekalongan Timur itu mengelola hutan negara yang mana itu fungsinya berupa hutan lindung dan juga hutan produksi yang berada di wilayah sekitar Pekalongan. Oke, wow ya. Ini jadi sebuah knowledge ataupun edukasi buat kita ya pemirsa ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang perhutani ataupun perhutanan itu kayaknya belum cukup familiar ya Pak Taufik ya sama Mas Rio ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, ini mungkin yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu untuk bisa mengenal lebih dekat lebih dahulu ya, bahwa perhutani ini merupakan punyanya BUMN ya, bukan ASN ataupun PNS dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah BUMN, kemudian dimandati untuk bisa menjaga
perhutanan dan di wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Untuk Jawa sendiri tadi yang sudah disebutkan sama Pak Taufik, terkecuali adalah DKI Jakarta dan juga DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu. Nah, kalau memang kita sudah agak lumayan paham gitu kan ya fungsi dan juga peran dan juga tugasnya, ini kan lebih enak untuk ngobrolnya. Oke, sekarang kita ke Mas Rio. Mas Rio, bisa dijelaskan secara detail kawasan hutan mana saja sih yang termasuk dalam kawasan perumahan perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan ataupun KPH di Pekalongan Timur ini? Jadi KPH Pekalongan Timur itu sendiri mengelola di 3 kabupaten. Pertama Kabupaten Batang, terus Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Malang. Kurang lebih luas kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Pekalongan Timur itu sendiri 52.361 hektar. Wow, namanya juga hutan ya. Betul. Itu kalau mamanya dibuat perumahan kayaknya kaya raya ya, Mas Rio ya. Betul. Properti ya. Adapun dari 3 kabupaten sendiri kita memiliki BKPH dan RPH. Jadi BKPH itu seperti kecamatan lah gitu. Nah itu kita memiliki 7 BKPH. Adapun RPH-nya sendiri ada kurang lebih 28 RPH. Oke, kalau RPH itu ibaratnya RT RW-nya gitu desa, ya. lebih ke desa ya. Jadi lebih semakin mengkerucut seperti itu. Berarti ada 3 wilayah. Betul. Ya untuk Pekalongan Timur. Berarti KPH ini ada di Pekalongan Timur saja atau barat, selatan itu tetap ada? Tetap ada ya, utara, selatan, timur. Jadi 4 kecamatan yang ada di Pekalongan apa cuma 2 doang, Pak Taufik? Dari sejarahnya itu dulu zaman Mbah Belanda, bisa dibilang itu awalnya 1 KPH Pekalongan. Tapi karena mungkin terlalu besar, jadinya wilayahnya terlalu luas gitu ya. Kemudian dipecah menjadi KPH Timur dan juga Barat. Oke ya, buat pemirsa yang ada di rumah ya. Ini jadi kita terang ya pikirannya, jadi tahu nih gambaran, fungsi dan juga tugas perhutani itu seperti itu. Kemudian juga ada daerah-daerahnya sendiri ya, masing-masing tidak diurus semuanya sama satu KPH gitu kan ya, nanti pusing gitu kan ya. Kalau umpamanya menilik secara sejarah tadi memang jadi satu gitu ya, Pekalongan. Oke, kalau umpamanya kita berbicara tentang, kita ke Pak Taufik lagi ya, dalam kesatuan dalam KPH di masing-masing regional ini kan ada istilah tadi yang disampaikan hutan produksi gitu ya, kemudian juga ada hutan produksi terbatas, hutan dilindungi, itu bisa dijelaskan masing-masingnya, monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Untuk hutan lindung itu diperuntukkan untuk fungsi perlindungan, yang mana sesuai peraturan disebutkan bahwa hutan lindung akan melindungi kita dari bencana seperti tanah longsor, kemudian banjir. Jadi memang hutan itu diperuntukkan untuk dipertahankan fungsinya. Untuk mencegah hal-hal tersebut gitu ya. Betul. Terus? Kemudian hutan produksi sendiri itu diperuntukkan untuk pemanfaatan atau diambil manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara untuk yang HPT atau hutan produksi terbatas itu berada di antaranya, yakni masih ada fungsi lindungnya, tapi juga bisa diproduksi. Juga. Bisa diberikan sampel atau contohnya nggak sih Pak Taufik, hutan yang dilindungi itu hutan yang seperti apa? Kemudian kalau di Pekalongan sendiri nih, ataupun di Batang, ataupun di Kabupaten Pekalongan itu di daerah mana gitu, kemudian hutan produksi di mana, biar pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan ini ada gambaran gitu, ternyata seperti ini bentuknya gitu. Untuk pembagian dari hutan lindung, produksi, dan HPT sendiri itu biasanya mengacu pada kelerengan. Jadi kalau daerah yang kelerengannya itu ekstrim, itu biasanya masuk ke dalam klasifikasi hutan lindung. Sementara untuk yang lebih landai, ini dalam artian curam ya Pak Taufik ya? Oke. Jadi kalau yang lebih landai itu masuk ke dalam hutan produksi. Sementara untuk yang pertengahan, itu masuknya ke terbatas. Karena akan berbeda perlakuannya nanti pengelolaannya. Wow ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, nanti ini bisa jadi buat pembelajaran kita ya. Kalau karena di Kabupaten Pekalongan, di Batang, dan juga Kota Pekalongan, kebanyakan di kabupaten ya, di Pekalongan sama di Batang ya, itu banyak tentunya tempat wisata-wisata yang sering kita lalui, dan di tengah-tengahnya itu banyak hutan. Ya berarti kalau umpamanya hutan tersebut landai, itu bisa dikatakan masuk ke dalam kualifikasi dari hutan produksi gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah sekarang sudah bisa menilai nih pemirsa, oh ini pengamatan secara langsung ataupun kasat mata. Mau menambahkan? Tambahkan ya. Silakan. Contoh yang ada Tol Kayangan. Tahu Tol Kayangan?
Tol Kayangan? Iya, yang ada di Batang itu. Viral itu. Oke. Itu salah satu contoh lokasi hutan lindung. Oke. Itu area kawasan hutan lindung, dan mungkin teman-teman bisa main ke lihat Tol Kayangan, kanan kirinya itu ada hutan, itu salah satu contoh bentuk hutan lindung kita. Karena itu untuk mencegah ya terjadinya longsor, banjir dan juga lain sebagainya. Betul. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Taufik pemirsa. Wow, ini amazing ya ternyata. Tapi kalau mamanya yang produksi, ada sampelnya nggak yang di kawasan ataupun yang dipegang sama KPH Pekalongan Timur ini? Dan biasanya produksinya apa gitu kan? Contohnya itu Doro, Kecamatan Doro, itu naik arah Petung. Itu sebelumnya itu kan sebelum tulisan ada Gapura Petung Selamat Kriono. datang di Petung Kriono. Nah itu kan ada pinusan itu. Betul. Nah itu contoh hutan produksi. Karena itu menghasilkan karet ya, kalau nggak salah ya. Pinus. Oh, pinus. Memang lokasinya itu berdekatan dengan PTPN. Jadi sebelah kanannya pinus, sebelah kirinya karet. Dan itu semuanya dua-duanya masuk ke dalam hutan produksi semuanya atau cuma yang pinus doang? Yang pinus tadi. Yang pinus doang. Ya berarti produksinya adalah pinus tersebut nanti akan ditebang, kemudian akan ditanam lagi dan terus akan seperti itu untuk menjadi produksi atau gimana Pak Taufik? Iya, kalau kegiatan yang kita lakukan dalam pengelolaan hutan itu pasti ada yang namanya penebangan. Karena ketika sudah masuk daur itu otomatis sudah cukup umur untuk kita panen. Nah, kita tebang, kemudian kita akan tanami kembali. Begitu terus nanti dipelihara, kemudian kalau yang untuk pinus ini kita ambil getahnya. Jadi nanti sembari dia tumbuh besar, itu kita ambil getahnya untuk dimanfaatkan, untuk diolah dan menjadi produk yang kita ekspor berupa gondol dan terpentin. Oke ya, waktu pemirsa dari rumah, itulah yang dinamakan dengan hutan produksi itu gitu ya. Produksinya memang dikelola secara langsung di dalam hutan itu. Dan ternyata juga penebangan hutan seperti itu tuh tidak semuanya hal. Kadang kan orang melihat secara kasat mata, aduh itu penebangan sembarangan dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak ya, itu karena masuk ke dalam kategori hutan produksi gitu ya. Kecuali kalau mamanya hutan-hutan yang ada di Kalimantan itu ya, terkadang kan ada ya hutan-hutan yang ditebang secara sembarangan itu mungkin ya. Gitu pemirsa yang ada di rumah. Luar biasa, kita lanjutin lagi, kita ke Pak Rio ya. Kalau mamanya kita berbicara tentang kawasan hutan KPH Pekalongan Timur, ini kan memiliki 3 bagian hutan dengan kelas hutan rimba, kemudian jenis tanah bisa hutan rimba dan juga jenis tanahnya. Bisa dijelaskan mungkin Pak Rio secara detail maksud dan klasifikasinya itu seperti apa? Jadi bagian hutan itu kita KPH Pekalongan Timur itu ada 3 bagian hutan. Yang pertama bagian hutan bandar, bagian hutan Paninggaran, dan bagian hutan Randu Dongkal. Batas pembuatan nama kategori bagian-bagian hutan itu sebenarnya dari zaman dahulu, dari zaman Belanda. Itu sudah penentuannya berdasarkan tepian-tepian gunung itu pembatas kawasan bagian hutannya itu. Jadi pembagian ada 3 bagian itu yang membedakan biar ketika di input data ataupun hasil hutannya itu terarah kemana, dari lokasi yang mana. Terus adapun jenis rimba, kebetulan kami lokasi yang dikelola itu kan pegunungan semua, otomatis dataran lebih tinggi. Betul. Nah, yang sedangkan untuk dataran tinggi itu sendiri yang cocok itu kan tanaman-tanaman dingin yang seperti pinus lah. Maka dari itu kita kategorinya rimba. Sedangkan kayak contoh KPH sebelah Kendal atau Pemalang itu kan pengelolaan datarannya rendah. Dia lebih condong ke jati. Jadi kita klasifikasi perhutani sendiri ada rimba dan jati. Ya, jadi memang klasifikasi tersebut berdasarkan apa ya, ibarat dikatakan landai ataupun tanahnya, instruktur tanah, instruktur topografi. Bahasanya susah ya pemirsa ya, luar biasa sekali ya. Tapi ini menyenangkan ya. Tapi kalau Pak Taufik sama Mas Rio sering nggak sih untuk langsung ke lokasi meninjau dan juga lain sebagainya gitu? Ya beberapa kali kalau kita. Memang harus ada agenda ya Pak Taufik ya. Biasanya agendanya kalau mamanya meninjau secara langsung apa saja Pak Taufik? Ya kalau kita ke lapangan, biasanya kita menilai kegiatan tebangan ataupun tanaman. Kita mengevaluasi penanaman yang sudah dilakukan. Misal di akhir tahun, kita nanam itu di bulan Desember sampai Januari. Kemudian kita evaluasi pada bulan Maret, kemudian nanti dievaluasi kembali di tahun berikutnya. Jadi evaluasinya itu bertahap. Dari tahun ke tahun, kita pastikan bahwa tanaman yang kita sudah tanam itu benar-benar tumbuh dan hidup, baik ya. Nanti bisa untuk
warisan anak cucu seperti Wah, itu. luar biasa sekali ya pemirsa ya, panjang ternyata pekerjaannya ya. Walaupun tentunya kita jarang familiar melihat teman-teman dari perhutani, ternyata kerjanya juga banyak ya untuk bisa melestarikan tentunya alam yang paling penting. Nanti kita akan lanjutin lagi ya Pak Taufik sama Mas Rio. Ini sangat luar biasa sekali. Semoga ini juga bisa menjadi satu pengetahuan buat pemirsa, apalagi buat pemirsa yang mungkin awam seperti saya pribadi gitu ya tentang perhutani. Nanti kita akan lebih detail lagi ngobrol perihal jaga hutan, jaga kehidupan. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih membahas jaga hutan, jaga kehidupan. Masih bareng bersama dengan Pak Taufik dan juga Mas Rio, luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjutin lagi ya, kita ke Mas Rio. Mas Rio, berbicara tentang pengelolaan kawasan hutan di KPH Pekalongan Timur, ini kan organisasikan dalam 7 BKPH, kemudian juga ada 28 RPH. Tadi kan sempat Mas Rio ini ya, jelaskan gitu kan, ataupun ibaratnya kita bahas sedikit. Bisa dijelaskan secara detail, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan BKPH dan juga RPH, serta juga jelaskan masing-masing organisasi dalam 7 BKPH dan juga 28 RPH itu apa gitu, silakan. Jadi BKPH itu singkatan dari bagian pemangkuan kawasan hutan. Oke. Dengan RPH itu Resort Pemangkuan Hutan. Ya, kalau kasarannya itu balik lagi tadi saya jelaskan, KPH itu sendiri kantor bupati. Oke. BKPH itu kantor kecamatan. RPH itu desa. Nah itu dari itu kita hanya dari KPH mengontrol ke BKPH. BKPH itu mengontrol tingkat tapak yang dikerjakan oleh teman-teman lapangan. RPH itu untuk mengevaluasi, mengetahui kegiatan kehutanan itu kegiatan. Jadi tugasnya sama, kita menjaga, merawat dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Oke ya, jadi sudah ada gambaran ya buat pemirsa yang ada di rumah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan BKPH sama RPH gitu? Ibaratnya kalau umpamanya itu tuh sebenarnya tugasnya ya, tugas secara ibaratnya fungsinya agar lebih semakin mengkerucut gitu pemirsa. Jadi kalau umpamanya semuanya diurus sama orang yang di pusat kan nggak mungkin, karena memang kawasannya aja tadi luas ya, hektarnya aja sampai berapa? 52.000 hektar pemirsa. Jadi memang harus ibaratnya memiliki regional yang ada di bawahnya. Nah inilah bentuknya dari BKPH dan juga RPH itu tersendiri. Jadi untuk memudahkan kinerja dari perhutani ini seperti itu ya. Oke. Kontrolnya jelas. Kontrolnya jelas ya. Kemudian ada informasi apa? Betul. Tanggung jawabnya itu ada di masing-masing gitu kan ya. Jadi kalau umpamanya ditanggung jawab secara di lapangan, mungkin langsung koordinasinya sama RPH gitu ya. Kemudian lebih naik lagi ke atas, RPH harus bertanggung jawab ke seperti siapa gitu pemirsa ya. Oke, memang agak lumayan singkatannya belum familiar, tapi nanti kalau kita bahas terus, kita belajar terus, kita akan cukup familiar gitu kan. Siapa tahu nanti kita bisa menggantikan Mas Rio loh. Malah mau menggeser Mas Rio. Bercanda ya Mas Rio ya. Harus rekrut dong pemirsa ya. Oke, kita ke Pak Taufik ya. Pak Taufik, bisa dijelaskan kegiatan tentunya KPH Pekalongan Timur ya. Selain dari tugas dan juga fungsi yang tadi sempat dijelaskan sama Pak Taufik, ada nggak sih kegiatan lainnya gitu? Apa mungkin sosialisasi ke masyarakat atau mungkin apa gitu? Selain kegiatan rutin, kita ada kegiatan-kegiatan yang memang sedikit bersinggungan kegiatan rutin kita. Misalnya seperti kita mengupayakan supaya kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan standar atau pakem dari Jobdesk ya mungkin ya. Lebih tepatnya adalah
biar tidak keluar out of the box dari pekerjaan jobdesk dari perhutani itu tersendiri gitu ya. Jadi ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar segitu paham gitu Pak Taufik. Nah mungkin Mas Aryo mau menambahi? Selain itu juga kita juga kegiatan sama sosialisasi, kita mendorong masyarakat untuk peduli lagi. Terus kita juga ada program dari kantor pusat sendiri, ada namanya PHPL namanya, pengelolaan hutan lestari. Jadi kita perhutani itu tiap berapa tahun sekali itu kita divalidasi oleh pihak eksternal, auditor lah gitu, dan kayak KPK-nya orang lingkungan lah gitu, datang ke sini. Luar biasa, ternyata perhutani juga memiliki KPK gitu. Betul. Ya. Datang mengaudit kami ke hutannya seperti apa sih gitu. Apakah sesuai dengan SOP untuk menjalankannya? Apakah hutan secara lestari apa tidak, sesuai dengan kaidah-kaidah kehutanan tidak. Betul. Jadi hasilnya tersebut itu yang menjadi kita lolos sertifikasi bahwa pengelolaan kehutanan oleh Perum Perhutani itu layak dan sesuai dengan kaidah-kaidah kehutanan. Nah itu penting banget ya Mas Rio ya tentunya ya, karena bagaimanapun pasti ada aturan ataupun cara tersendiri bagaimana untuk merawat hutan itu gitu ya, tidak boleh sembarangan ataupun bisa improvisasi gitu ya. Seperti tadi kan Aziz sempat tanya nih pemirsa ya waktu off air bahwa hutan itu sebenarnya ada perluasan apa enggak sih gitu ya, atau ada penyempitan apa enggak nih. Kalau kita berbicara tentang ROP kan kayaknya luas ya pemirsa, semakin tahun semakin luas. Nah ini kalau kita cocok logikan sama perhutanan ini sebenarnya ada perluasan ya, ternyata enggak ya Pak Taufik ya, bahwa kalau umpamanya pemerintah itu sudah menetapkan luas dan juga tanah itu sebagai hutan, ya sudah gitu. Entah itu hutan itu mau dimanfaatkan sesuai dengan ibaratnya seharusnya ataupun tidak menjadi hutan gundul dan lain sebagainya, itu tetap itu hutan gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi, kita ke Pak Rio. Pak Rio, kalau tadi sudah menyinggung ada beberapa jenis-jenis tentang hutan gitu kan ya. Bisa dijelaskan nggak sih secara detail? Mungkin ini bisa lebih out of the box dari jobdesk ataupun fungsi dan tugasnya dari KPH Pekalongan Timur ya. Selain yang dipegang sama KPH Timur, ada apa jenis hutan apa aja sih Mas Rio, bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya jenis hutan itu banyak, apalagi Indonesia itu khatulistiwa. Betul ya. Ada tropis juga udaranya. Jadi perhutani sendiri itu jenis hutannya adalah hutan tropis karena dikategorikan itu dalam per tahun kurang dari 200 mm dalam setahun itu. Jadi untuk kategori hutan tropis. Adapun jenis lainnya itu kayak hutan mangrove yang ada di Panjang itu, itu salah satu jenis hutan juga gitu. Tapi itu termasuk hutan buatan ya mungkin betul, ya? Bukan yang ditetapkan sama pemerintah yang kita tadi bahas sempat lebih dalam gitu ya. Jenis hutan mangrove, terus ada hutan sabana yang terkenal di Indonesia itu Afrika Van Java yang ada di Taman Nasional Baluran. Itu salah satu hutan tadi sabana, terus ada hutan gambut, terus ada hutan bakau, dan masih banyak lainnya. Banyak lagi ya, berarti klasifikasi jenis hutan itu tergantung tanaman yang ditanam kah? Gitu ya? Salah satunya ya? Sistem salah satunya. Oke deh. Wow gitu ya, ternyata luas sekali ya pemirsa ya. Dari kita kalau membahas jenis-jenis hutan aja, klasifikasinya dari tanamannya ada, dari mungkin tekstur tanahnya ada, luasnya terus ketinggian ada juga. Curah hujan. Curah hujan juga ada klasifikasi jenis itu. Kalau tropis tadi kan termasuk hutan hujan. Kemudian kalau di luar negeri yang lebih subtropis itu ada jenis hutan lain, tundra. Terus dan lain sebagainya. Wow, jadi banyak ternyata kalau kita berbicara tentang jenis-jenis hutan. Tapi kalau ini kan kita menyinggung untuk areanya dari KPH Pekalongan Timur kan seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Taufik sama Mas Rio ya, masuk ke dalam hutan tropis gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi, kita ke Pak Taufik. Pak Taufik, ini banyak yang bertanya apakah masyarakat diperbolehkan ikut dalam mengelola lahan hutan untuk pertanian? Gitu. Baik. Hubungannya dengan masyarakat ini menjadi salah satu bagian dari tugas pokok perhutani sebenarnya. Jadi perhutani punya 3 tugas pokok, yakni produksi, kemudian lingkungan, kemudian yang terakhir adalah sosial. Nah, masyarakat ini dari dulu
sudah kita libatkan, sudah terlibat dalam pengelolaan hutan mulai dari kegiatan penanaman, kemudian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan, dan juga sampai pemanenan. Jadi setiap wilayah masyarakat mempunyai wilayah lingkup desa itu mempunyai hutan pangkuan. Itu masyarakat selalu dilibatkan. Kita mengajak ke setiap berkegiatan, misal kita mau penanaman, kita mengajak, oh siapa aja yang mau jadi tenaga untuk menanam, nanti kita berikan semacam tarif, gitu ya upah seperti upah, itu, ya. Yang kita sudah ada sistemnya. Kemudian pun untuk kegiatan yang lainnya, pemanfaatan untuk penyadap, itu juga ada tarifnya, ada upahnya. Kegiatan pemanenan, nah itu seperti itu pelibatan dari kegiatan kita bersama masyarakat. Oke ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa ternyata memang masyarakat diikut andilkan ya dalam pengelolaan, kemudian juga segala sesuatu di dalam perhutani itu gitu ya. Lebih tepatnya mungkin masyarakat sekitar gitu ya. Jadi bisa menghidupi ataupun menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar juga ya Pak Taufik ya sama Mas Rio, yang luar biasa sekali ya. Jadi buat pemirsa yang di rumah. Jadi bukan, kadang kita lihat ya Pak Taufik sama Mas Rio kalau kita lagi jalan-jalan ke gunung ataupun melewati perhutanan, ada masyarakat sekitar yang sedang sibuk ataupun berkegiatan gitu di hutan tersebut. Itu kita kira itu pemiliknya. Ternyata itu adalah punyanya pemerintah, kemudian juga nge-hire ya, mengajak masyarakat sekitar untuk bisa bersama tentunya untuk memproduksi ibaratnya gitu ya di dalam hutan yang ada di situ. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi sebenarnya ini hutan ini dari pemerintah untuk masyarakat, kembali ke pemerintah, kembali ke masyarakat lagi. Jaya gitu ya. Oke, kita ke Mas Rio ya. Kalau boleh tahu, kalau memang kita balik lagi ya membahas ke hutan produksi, lebih khususnya di ibaratnya KPH Pekalongan Timur ya. Kalau di KPH Pekalongan Timur sendiri, kebanyakan hutan produksinya memproduksi apa saja sih, bisa dijelaskan secara detail mungkin? Otomatis kita produksi kan ada pohon, pasti produksi kayu. Nah, jadi produksi kita itu ada produksi kayu dan non kayu. Oke. Non kayu yaitu kayu pinus maksudnya. Pinus, Adapun satu laginya non kayunya itu getah pinus. Getah pinus. Nah, jadi kita penghasil getah pinus. Jadi produksi kita itu getah pinus ya. Adapun pegawainya itu yang ngambil dari masyarakat itu, jadi yang ngambilnya itu masyarakat gitu, pemberdayaan masyarakat, pekerja dari masyarakat, nanti kita bayar, nah hasilnya itu diekspor gitu ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mau kita berbicara tentang produksi yang dihasilkan sama hutan yang dipegang oleh KPH Pekalongan Timur ini merupakan ada dua jenis ya, kayu, pinus, dan juga getahnya gitu pemirsa. Nah getahnya ini nanti tentunya akan diolah gitu ya, akan diekspor gitu kan ke luar negeri. Jadi dan ini pun tidak antara wilayah satu, barat dan timur pun berbeda-beda ya, karena jenis hutannya pun berbeda. Otomatis hutan produksinya pun yang dihasilkan berbeda pemirsa. Karena yang di sini kita bahas yaitu KPH Pekalongan Timur, jadi hutan produksi yang dihasilkan ada dua macam hal tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita ke Pak Taufik. Pak Taufik, seperti tadi yang sempat kita bicarakan gitu kan ya di off air, kalau umpamanya kan sekarang marak sekali ya Pak Taufik ya, banyak destinasi wisata yang ada di tengah-tengah hutan gitu. Bisa kita sebut juga sebagai hutan wisata. Itu sebenarnya gimana sih Pak Taufik konsepnya ataupun aturannya dan lain sebagainya? Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Rio, bahwa hasil hutan yang bisa kita manfaatkan itu ada dua, produk kayu dan non kayu. Dan kegiatan wisata ini juga termasuk jadi hasil non kayu. Jadi kita mendapat pendapatan dari kegiatan pemanfaatan hutan sebagai lokasi wisata, itu kita sudah kerjasamakan. Jadi bekerja sama dengan para pihak yang mana mulai pengelola ya mungkin lebih tepatnya ya. Itu untuk saat ini kita sudah bertransformasi untuk berupaya untuk memakai skema B2B. Jadi selaku BUMN kita berupaya untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan entitas bisnis. Jadi masyarakat sekitar yang biasanya itu berupa BUMDes, kemudian ada koperasi. Nah itu
sudah bisa melakukan kolaborasi dengan perhutani untuk melakukan pemanfaatan baik itu kegiatan untuk wisata, kemudian agroforestry, nah seperti itu Mas. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau memang kita berbicara tentang hutan wisata itu legal ya berarti ya, jadi diizinkan seperti itu. Jadi kalau memang kita melihat, kadang kan ada nih yang pro ataupun kontra gitu kan ya, itu hutan kok dibuat sebagai destinasi wisata seperti itu nanti mengganggu gitu kan ya, kelangsungan dari pertumbuhan ataupun hutannya itu tersendiri, bisa menyebabkan longsor lah, banjir lah dan lain sebagainya. Namun ini tentunya sudah berdasarkan obrolan ataupun persetujuannya secara legal, kerjasama, ada dokumen legalnya, hitam di atas putih juga gitu buat pemirsa yang ada di rumah. Ketentuan tertentu. Betul, jadi tidak semuanya ataupun sembarangan hutan yang bisa digunakan sebagai hutan wisata ya, Pak Taufik dan Mas Rio ya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sama para pengusaha tersebut. Kemudian kalau memang sesuai dengan kualifikasinya, baru dibangunlah hutan wisata tersebut. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi perihal hutan wisata sama Mas Rio? Mungkin rekapitulasi dari kaitan hutan wisata itu ada 3 hal. Yang pertama landscape, yang kedua perencanaan, yang ketiga legalitas hukum. Maksudnya itu landscape itu jelas lokasinya di mana, yang akan diajukan di mana. Yang kedua perencanaan, master plan akan dibuat seperti apa. Sekarang 5 tahun ke depan untuk seterusnya seperti apa. Adapun perencanaan itu harus mengimbangkan mematuhi kaidah-kaidah kehutanan juga gitu. Standarisasinya seperti apa. Yang keempat legalitas hukum. Otomatis ketika dua itu sudah terpenuhi, harus ada legalitas yang harus dikerjakan. Betul. Ya, harus ada hitam di atas putihnya. Ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, gimana? Mau menjadi pengusaha? Agak lumayan ribet perizinannya ya. Tapi memang kalau kita berbicara tentang izin, memang tidak hanya hutan wisata saja yang ribet ya. Segala sesuatu perizinan itu agak lumayan ribet ya. Karena harus ibaratnya mempertimbangkan kaidah-kaidahnya itu. Kita nanti lanjutkan lagi Pak Taufik dan juga Mas Rio ya. Sangat menarik sekali pemirsa yang ada di rumah ya, karena kita membahas tentang hutan wisata. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, hutan wisata yang ada di Kota Pekalongan itu ada di mana saja dan juga perizinannya gimana, kemudian pengembangannya gimana. So, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai, masih membahas jaga hutan, jaga kehidupan. Kalau dari tadi kita membahas tentang hutan produksi, kemudian juga produksinya apa saja, kemudian mengenal lebih dekat tentunya bersama dengan KPH Pekalongan Timur. Namun banyak yang terlewatkan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hutan ini banyak hal ya pemirsa yang perlu kita ibaratnya jaga, kemudian juga perhatikan. Salah satunya adalah hayati, ya nggak sih? Ataupun keberagaman hayati. Bisa dikatakan seperti itu pemirsa. Di dalam hutan itu kan banyak makhluk hidupnya ya. Seperti salah satu hutan yang ada di Kota Pekalongan, bukan Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan ya, lebih tepatnya di Petung Riono, itu kan banyak ya. Tentunya hewan-hewan yang dilindungi. Coba kita tanyakan ya sama teman-teman dari KPH Pekalongan Timur. Mungkin ke Pak Taufik terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang keberagaman makhluk hidup yang ada di hutan, itu sebenarnya aturannya seperti apa sih Pak? Ataupun penjagaannya seperti apa? Jadi setiap kita tiap tahun itu ada kegiatan untuk pengamatan, yang mana yang diamati itu nggak hanya dari segi tanaman, tapi juga fauna, flora, fauna yang mungkin secara khusus kita punya hewan yang memang endemik di sana, langka gitu ya, yang bisa kita amati. Kalau misal mungkin Mas Aziz pernah lewat ke daerah Petung Riono, betul. Sempat melihat gitu ya. Itu ada suara-suara yang unik gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak? Oh, Mas. Itu namanya owa Jawa, Mas. Itu tuh suara owa. Iya, salah satu primata yang memang hanya ada di sana. Wow. Yang tumbuh punya habitat memang khusus di sana.
gitu. Oke, ya jadi buat pemirsa yang ada di rumah, makanya ya kalau mamanya teman-teman ataupun rekan-rekan Aziz dari Jakarta, kemudian dari Jawa Barat itu pada datang ke Pekalongan itu kok pengen mampir ke Petung gitu. Mungkin terkenal akan hewan-hewan yang langkanya tersebut gitu ya. Padahal kalau mamanya kita orang Pekalongan sendiri kayaknya udah bosen ya sering ke sana ya. Healing setiap weekend soalnya ke sana gitu. Berarti salah satu fungsi tugas job desk dari perhutani ini juga menjaga ya, menjaga para biota laut lagi, maksudnya para hewan atau makhluk hidup, flora fauna yang ada di hutan itu gitu ya. Kalau Mas Rio sendiri, penjagaan pelestarian seperti apa sih yang dilakukan sama perhutani gitu agar tetap lestari ataupun tetap ada gitu para hewannya? Jadi tadi disampaikan oleh Pak Taufik bahwa ada kegiatan kita untuk pengelolaan flora fauna itu. Salah satunya kegiatan yaitu kegiatan biodiversity. Jadi kita itu kegiatan secara metode ilmiah itu membuat petak ukur kawasan hutan, jadi membuat sampling lah contohnya. Dari situ kita mendata di dalam kotak itu, kasarannya kotak itu kawasan itu ada apa aja, dari mulai tanah, jenis tanahnya apa, terus ada jenis rumput apa, sampai dari pohon tiang pancang sampai pohon itu apa saja, serta di dalam tanah itu ada cacing, ada apa, sampai kita terhitung di situ. Wow. Dan dilaporkan ke kita, dibuatkan bukunya. Itu berarti tim khusus ya, mesti yang mengetahui akan ilmunya ya, Mas Rio ya. Jadi kita kayak udah dibekali itu. Oke, ya sudah ada knowledge ya untuk bisa. Ada aturan ini lah, SOP. Prosedur kerja. Ada prosedur kerjanya untuk penelitian. Jadi ya tadi buat tim untuk melaksanakan itu. Untuk biodiversity itu. Oke, kalau mamanya kita lebih detail lagi ya membahas tentang fauna dan juga flora dan juga fauna yang ada di kawasan KPH Pekalongan Timur. Itu yang terdapat apa aja sih? Yang selama ini yang terdata gitu. Ya, di situ sebenarnya ada tiga jenis malah yang langka. Yang pertama itu macan kumbang. Macan kumbang itu seperti apa nih? Biar kita tahu nih. Black Panther. Wow, itu ada di Pekalongan ya. Itu mahal kalau dijual ya Mas ya. Kita bisa jadi Sultan Dubai ya. Black Panther. Terus ada owa Jawa. Itu tapi mengerikan ya. Agak lumayan buas ya kalau karena di hutan liar ya. Namanya juga habitat. Rumahnya dia aja. Terus lanjut lagi. Ini penasaran Pak biasa. Satu lagi yaitu yang ada di Petung Kriono itu burung raja udang. Itu di Indonesia itu kurang dari 50 ekor. Dan salah satunya ada di Petung Kriono. Burung raja udang. Bentuknya seperti apa gambarannya Mas Rio kalau boleh tahu? Yang paruhnya berwarna jingga gitu loh Mas. Oh, berarti itu indah ya mungkin. Betul. Ya. Luar biasa sekali. Ini Pak Taufik sama Mas Rio apakah sudah pernah melihat secara langsung kemudian terjun secara langsung di lapangan apa kalau saya sendiri sharing baru ketemu owa Jawa. Owa Jawa ya. Jangan lihat ke saya dong. Owa Jawa. saya merasa tersinggung pemirsa. Melihat owa Jawa kok natapnya tipis gitu ke saya gitu ya. Oke, berarti udah pernah lihat owa Jawa ya seperti ibaratnya ekornya panjang. Perbedaannya adalah seperti monyet tapi ekornya lebih panjang gitu ya. Dan mengemaskan lebih agak takut ya sama Mas Rio ya, ternyata beliau sangat gemas sama owa Jawa. Tapi owa Jawa itu terdapat di ini juga nggak sih, Lemah Abang yang ada di Dorong? Nah, habitatnya itu setahu saya yang pernah diberitahu warga sana, dari mulai Lemah Abang sampai Petung Kriono hingga perbatasan Wonosobo Dieng. Itu area jelajah mereka. Berarti saya juga udah pernah lihat tuh Mas ya, waktu dulu sempat bermain di sana ya, melihat ternyata memang sangat bagus ya owa Jawa ya. Dan salah satu informasi juga, Petung Kriono di Kecamatan Petung Kriono salah satu hutan terbaik di Pulau Jawa. Wow. Dan itu masih asri, dan Ibu Menteri Kehutanan sendiri sudah menyatakan Petung Kriono Natural Heritage. Oke ya, sudah dikasih label gitu ya sama Ibu Menteri Perhutanan, Petung Kriono sebagai salah satu hutan terindah gitu ya di Jawa. Masih asri. Oke, biasanya kenapa bisa berikan stempel seperti itu? Kualifikasinya apa saja sih untuk penilaiannya kalau boleh tahu Mas Rio atau Pak Taufik? Ya kalau mungkin dari saya penilaian itu didasarkan dari keanekaragaman itu tadi. Ya ketika sudah disampel,
buat penilaian penelitian ya ibaratnya ya. Di dalam hutan tersebut terdapat makhluk hidup apa saja sih gitu. Keberagamannya dari tanamannya juga gitu ya, jenis tanahnya, kemudian terdapat makhluk hidup apa saja. Mungkin di Petung Kriono itu terkategori hutan yang sangat beragam di dalamnya. Luar biasa, kita harus bangga pemirsa memiliki Pekalongan ya. Jadi jangan kemana-mana. Jadi buat pemirsa yang di rumah, besarkan kota Pekalongan. Lu malah marah. Gitu. Oke ya, kita tadi sudah membahas tentang hutan. Jadi tugasnya perhutani sangat banyak ternyata ya. Sangat beragam gitu. Jadi nggak hanya manusia aja yang diurus, dan tidak hanya tumbuh-tumbuhan saja, fauna, flora itu juga diurus semuanya gitu pemirsa di rumah. Luar biasa ya, ilmunya berarti ini tinggi pemirsa ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentunya ya sama Mas Taufik deh. Ini kalau umpamanya kita berbicara tentang kerusakan hutan Mas Taufik ya, kan banyak ya tentunya di berita, di surat kabar, apalagi sekarang kan dengan kemajuan teknologi sosial media, kita sering lihat ada kerusakan hutan gitu. Kemudian juga kebakaran hutan. Sebenarnya yang mendasari dari kerusakan hutan, kebakaran hutan itu apa sih Pak Taufik? Kalau menurut saya itu ada dua hal yang menjadi faktor penyebab dari kerusakan hutan itu. Pertama dari faktor alam itu sendiri, dan yang kedua itu adalah dari manusia. Dari manusia. Ya. Kalau dari alam biasanya contohnya apa nih Pak Taufik? Ya, kalau bisa kita sampaikan, penyebab dari kebakaran itu nggak melulu dari puntung rokok atau apa, bisa jadi dari sambaran petir. Betul. Kemudian kalau di Merapi mungkin dari lahar seperti itu kan. Nah, selain dari api itu tadi, ada juga bencana angin ribut yang membuat pohon-pohon itu menjadi tumbang kayak gitu. Kemudian ketika ada hujan lebat sehingga tanah itu tidak mampu untuk menopang beban air itu, sehingga nanti pohon beserta muatan massa tanah itu menjadi longsor. Itu dari faktor alam, kurang lebihnya seperti itu. Sementara kalau dari faktor manusia itu sangat banyak. Mulai dari illegal logging. Sebel banget sama manusia ya, padahal Pak Taufik juga manusia ya. Iya betul. Jadi bisa jadi penebangan yang memang tidak liar ya, tidak ada izinnya atau illegal logging. Kemudian dari itu tadi penyebab puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga menjadi penyebab kebakaran. Apalagi kalau di hutan yang dikelola sama kita ya, itu pinus. Sementara getah pinus itu sangat mudah terbakar. Jadi bagi teman-teman atau pemirsa lah ya, yang berwisata di lokasi yang memang itu berupa tegakan pinus, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api sembarangan. Jadi kalau misalnya berkemah bikin api, segera dipadamkan kalau mau ditinggal. Itu himbauan yang berkali-kali disampaikan sih. Tapi masih kadang disepelekan gitu ya sama teman-teman ataupun masyarakat sekitar. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau kita berbicara tentang kerusakan hutan, kemudian juga kebakaran hutan dan lain sebagainya, sebenarnya banyak faktor ya Pak Taufik ya, seperti tadi disampaikan sama Pak Taufik. Tapi yang paling penting adalah kita kan manusia ya, harusnya bisa menjaga, harusnya saling toleransi lah ibaratnya bersama dengan hutan, agar hutan tersebut bisa lestari, kemudian kita jaga bersama-sama agar cucu cicit kita bisa menikmati hutan tersebut. Itu kan konsepnya Pak Taufik dan juga Mas Rio. Jadi tidak hanya kita saja, tidak berhenti di kita saja gitu kan ya, tapi juga cucu cicit kita itu bisa menikmati hutan tersebut. Oke, kalau mungkin Mas Rio mau menambahkan perihal kerusakan hutan gitu, terlebih khusus mungkin yang dipegang oleh KPH Pekalongan Timur ini tersendiri, biasanya problem-problemnya ataupun struggle-nya apa sih Mas Rio? Sebenarnya nggak jauh beda dari sampai kata saya pesan semua untuk jaga lingkungan. Pokoknya ketika kau masuk ke kawasan hutan, tolong hargai apa yang ada di dalam situ, jangan membuang sampah sembarangan. Itu karena membuang sampah aja bisa mempengaruhi kualitas tanah. Oke. Karena dari sampah tersebut terdapat gas nanti ya, menghasilkan gas ya, sehingga merusak tanah itu tersendiri gitu ya. Jadi sampai Pak Taufik menyampaikan jangan buang puntung sembarangan, sampah juga kan. Akses hutan dipermudah, tapi manusia harus juga berpikir hutan untuk kelanjutan itu. Jadi ingat, kita berkendara dan masuk kawasan hutan jangan buang sembarangan lah, karena akhir-akhir ini ketika saya masuk kawasan hutan tuh banyak sekali entah siapapun itu yang buang sampah sembarangan.
di kawasan hutan. Tuh, sangat sedih banget ya pemirsa yang ada di rumah ya. Kalau memang kita berbicara tentang di sungai juga sekarang banyak sampah ya, kemudian juga di laut apalagi. Ini di hutan pemirsa ya juga banyak. Memang sangat sedih. Harusnya kan kalau mamanya kita mampir ataupun main ke hutan itu ibaratnya asri, udaranya sejuk, enak gitu ya. Jadi kita harus menjaga gitu agar kita juga bisa mendapatkan keasrian itu terus menerus pemirsa. Jangan cuma berhenti ketika pertama kali saja kita main ke hutan gitu kan ya. Apalagi apa tuh namanya sebenarnya berpengaruh nggak sih sampah-sampah tersebut dari dibukanya hutan wisata gitu Pak Taufik? Iya, sangat berpengaruh ya. Jadi kalau sampah itu tidak dikelola dengan baik, itu akan menumpuk sehingga bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah yang fungsinya itu akan mendaur ulang dari seresah. Seresah itu daun-daun atau ranting-ranting yang jatuh gitu Mas. Itu kan harusnya diurai menjadi bahan alami yang kembali ke tanah. Sehingga kalau gitu ya. Kalau misal itu terhalang oleh plastik-plastik yang tidak bisa didaur ulang, itu akan menghambat siklus dari energi yang harusnya kembali ke pohon tadi. Tapi ini enggak sih Pak Taufik ada apa ya ibaratnya teguran yang keras gitu bagi pemilik usaha yang sudah diperingatkan ya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menjaga hutan dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal, tapi tetap melakukan gitu. Ada enggak? Monggo. Jadi kalau untuk yang sudah bekerja sama ya, yang sudah bekerja sama yang pasti akan kita evaluasi. Yang mana ketika peringatan sudah diberikan kemudian tidak dilakukan perbaikan, itu akan kita cut atau kita tidak perbolehkan lagi untuk tidak diperpanjang untuk perizinannya ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mas? Untuk terkait wisata, kita ada standarisasi wisata sendiri loh. Jadi di situ salah satunya aspek dari sampah itu. Jadi kita standarisasinya sampah ini ketika pengunjung akan dibawa kemana, awalnya ditaruh di tabung di mana, ketika dibawa ke TPU-nya kapan, dan itu harus ada. Dan itu detail ya, gitu. Detail sudah dijelaskan ketika memang pembangunan hutan wisata tersebut gitu ya. Jadi benar-benar walaupun kadang memang nggak mungkin semuanya tepat ya, Mas Rio sama Pak Taufik ya. Walaupun kadang mungkin ada struggle dan lain sebagainya, mungkin ditegur. Tapi memang dari pihak Perhutani sendiri sudah membuat SOP sedetail mungkin untuk agar tentunya tetap hutan tersebut tetap bisa terjaga ya. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik, terima kasih banyak Mas Rio yang sudah hadir di sini ya. Ini luar biasa sekali pemirsa yang di rumah udah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita tentang perhutanan ya dari Perhutani. Wah, masuk ya. Semoga sehat selalu ya. Nanti jangan sampai bosan untuk bisa sharing bersama pemirsa yang ada di rumah juga. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya Aziz Mahendra pamit dari program Expose, lebih dekat lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.